Hai guys, kembali lagi ke acara aku ya guys. Hari ini kita reaction lagi ya guys ya. Ini acara yang paling kalian tunggu-tunggu kalau saat gua reaction ya guys ya. Gua memang akhir-akhir ini tuh nggak sempet banget gue bikin reaction apapun ya guys ya, karena sibuk banget beneran ya guys ya. Kalian harus tahu kesibukan gue ya guys ya. Satu, gue tuh lagi pindahin semua barang gue ke gudang ya guys ya. Jadi benar-benar rumah gue tuh mau barang-barang dagangannya mau dikosongin lagi di OTW ke gudang, dan itu butuh proses. Karena kita stok opnam dari nol ya guys ya, benar-benar stok opnam biar tahu kerugian gue berapa, nimbangin berapa segala macam, kemarin kan buat bukti laporan ke polisi juga. Oke, itu udah dilakuin ya guys ya, stok opnam apa segala macam. Nah, ini lagi mau udah mendingan sih, stoknya udah tinggal dikit banget di rumah. Dia udah pindah ke gudang semua. Nah, jadi pengiriman segala macam itu bukan di gua lagi. Ya, jadi makanya gue lagi sibuk banget itu. Terus yang kedua, gue itu lagi pemutihan karyawan ya kan. Kemarin maling semua, jadi pemutihan karyawan. Jadi karyawan banyak yang baru beberapa, dan kita lagi ribet banget ngurusin dari nol ya guys ya. Kalau pemutihan karyawan kan tahu kan, itu kan kayak lu kayak kayak mulai dari nol, usaha baru lagi guys, kayak usaha baru lagi kan, klien juga banyak yang diambilin apa segala macam ya, usaha baru benar-benar dari nol lagi gua ya kan, cari klien baru lagi dan punya karyawan baru lagi, ajarin lagi dari nol, ngomongnya apa gimana, kalau ada orderan, ada customer bla bla bla, banyak konten semuanya juga banyak yang baru, editor apa segala macam, banyak banget yang baru. Jadi beneran super sibuk banget ya guys ya, buat training, buat apa, jadi nggak sempet gitu aku reaction apapun ya guys ya. Terus gitu ya guys ya, sampai segala macam lah, pokoknya beneran baru. Terus gitu lagi sibuk juga, ya pokoknya sibuk itu lah, sibuk live juga. Kan gue kan belum bisa live piyama gue lagi kan, karena kan piyama gue itu kan, karena kemarin ini kan kalian tahu kan, piyama gue dicolongin, dijual ke orang dengan di bawah harga normal ya kan, di bawah harga modal gue. Mereka colong piyama gue dan jual piyama gue di bawah harga modal gue. Jadi gue nggak bisa jualan lagi guys ya kan. Bisa sih, dikit-dikit sekarang udah bisa sih, udah dikit-dikit balik, tapi udah belum rame seperti dulu lagi. Jadi gue mesti cari tambahan untuk bayar utang, bayar karyawan segala macam ya guys ya, segala macam kan. Kehidupan gue dari live-in brand orang juga ya sekarang. Kalau kalian lihat kan tiap hari gue tuh lihat gue live tuh Nivea lah, Maybelline lah, L'Oreal, semuanya gue live-in ya kan guys ya. Terus udah gitu cari duit ya kan, cari tambahan ya kan. Itu bener-bener sibuk banget, harus fokus banget. Kalau misalkan udah live, kayak gue kan live itu sehari kayak bisa 12 jam, 8 jam, itu tuh abis itu energi gue tuh udah kayak abis banget. Abis itu mesti ngurusin karyawan baru, terus gitu mesti ngurusin gudang, lagi perpindahan barang ke gudang. Aduh, udah gak ada tenaga banget buat konten yang bener-bener konten kayak gini lagi gitu, yang disiapin gitu. Jadi tuh konten gue tuh kalau kalian lihat tuh akhir ini tuh kayak cuman kalau gue ngapain di shoot gitu, nggak bisa dikonsepin, karena belum, sebenarnya banyak banget sih ide gue, pengen bikin podcast lagi lah, pengen ini lah, pengen itu, tapi belum sempet guys. Nah, panjang ya ceritanya ya guys ya, ini baru opening sayang, jangan sedih ya guys ya, belum nyampe ke part yang kalian tunggu-tunggu, CCTV. Jadi kalian harus tahu juga kenapa YouTube kita tuh sekarang ini kenapa isinya kadang-kadang kok jalan-jalan kayak daily doang ya, karena memang sesibuk itu. Terus itu jadi juga sekolah, pokoknya lagi sibuk banget dan kurang orang lah intinya guys ya. Oke, bukan kurang orang sih sebenarnya sih, kurang percaya sama orang ya kan. Jadi gue terima orang juga sekarang udah bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu kan oh iya interview, oke cocok kita masuk gitu. Kalau sekarang enggak ya guys ya, kayak interview terus gitu lewat proses ada HRD juga ya kan, ada HRD. Terus gitu kalau HRD-nya oke, baru terus gitu ke gue. Terus gitu kalau gue udah lihat mukanya apa segala macam, udah ngobrol, udah tatap muka sama gue, kalau gue lihat oke, baru oke. Dan itu juga nggak oke langsung jadi karyawan. Semuanya probation, 3 bulan percobaan semuanya sekarang sama, 3 bulan percobaan. Karena gue merasa awalnya baik ya belum tentu akhirnya baik ya guys ya, seperti yang sudah kan, awalnya baik akhirnya hancur semua ya guys ya, kemalingan gue. Jadi gue makanya benar-benar selektif ya guys ya. Itu yang kalau kalian bingung kenapa kontennya gitu-gitu aja, ngoceh-ngoceh mulu, bosen. Gua lagi sibuk banget lagi proses membenahi diri dan membangun diri, dan gue juga belajar juga. Ini curhat apa mau CCTV sih? Oke, lanjut CCTV aja langsung ya guys ya. Dari kemarin kan ya guys ya, pada bingung ya guys ya, heboh di sosial media ya guys ya. Heboh banget di sosmed yang gua ngepost tentang ART gua ribut sama chef gua itu ya guys ya. Oke, ribut gede banget ya guys ya. Pertama-tama ya guys ya, gue jelasin kenapa gua pakai chef. Satu, dulu kan gue sempat masak kan setiap hari kan, inget nggak yang gue selalu masak buat Jaden apa segala macam setiap hari, itu kan selalu di konten gue kan, konten masak. Nah, gue tuh udah nggak sempet masak lagi guys, karena gue mesti kerja. Gue kan ibu dan ayah sekaligus. Terus gitu sempet beberapa hari kemarin yang pas gue live-livean terus, itu pas gue live brand orang itu, gue nggak sempet masak. Akhirnya gue beli makanan di luar ya kan. Pernah juga gue sempetin masakan itu, kadang-kadang gue paksain masak, tapi
nggak keburu gitu kadang-kadang gitu kan. Ada yang mesti brand live gue minta jam 7 pagi, jam 8 itu, jam 6 dan gue pasti harus oke dong, siap ya kan, namanya juga BU butuh uang ya, siap. Dan itu kan lagi golden age kan, lagi masa-masa perkembangan ya kan, tumbuh kembangnya harus bagus. Gimana caranya tumbuh kembangnya bagus? Yaitu ya biar kita harus kasih asupan yang bergizi. Nggak bisa gue kasih makanan di luar terus. Kalau di luar kan gue nggak tahu orang masaknya pakai apa. Sekali 2 kali oke lah, tapi kalau sampai berhari-hari, sampai kayak 3 hari, 4 hari, gue nggak mau jadi kayak gitu. Makanya gue pakai chef. Jadi kan gue bisa tahu gitu. Yang belanja makanan, bahan-bahan tetap gue. Ya kan, tetap gue yang belanja tiap minggu lah. Seminggu gue sempetin nggak belanja lah. Belanja kan deket kan depan rumah di Kemcik atau Transmarket depan kan. Itu belanja deket, itu harus gue kalau belanja makanan bahannya. Karena gue harus tahu apa yang dimakan Jaden kan. Ya gue nggak mau dibelanjain kalau bahan makanan, daging, apa segala macem, garamnya, sampai ladahnya, sampai segala macam. Karena gue nggak mau Jaden tuh makan gula apa segala macam gitu tanpa sepengetahuan gue. Jadi semuanya gue tahu apa yang dimakan Jaden, segala macam bla bla, bahan-bahannya gue tahu lah karena gue yang beli. Makanya gue buka lowongan di Greens nyari chef ya kan. Nah ya udah, jadi biar apa, biar makanan Jaden juga terjaga, sehat ya kan semuanya. Nah terus gitu gue juga biar guanya juga nggak gojek. Kalau kalian sering lihat konten gue kan, gue sering banget gojek terus makan di luar. Gue sakit juga, penumpukan lemak ya di hati gue. Jadi tuh gue sakit tuh kemarin tuh. Kenapa gue yang inget nggak tadi gue masuk rumah sakit nih fotonya, yang gue tiba-tiba lemas mau pingsan itu, yang gue infus karena gue ada penumpukan lemak di hati dan gue harus makan yang sehat. Karena gue harus makan yang sehat, jadi gue pikir ya udahlah pakai chef aja ya kan, daripada sakit itu kan mahal. Sakit tuh mahal loh guys ya, bayar biaya obatnya mahal ya guys ya, lebih mahal daripada bayar chef ya kan guys. Jadi mendingan gue ya udahlah pakai chef dulu, gue makan sehat. Gue sekarang udah makan sehat, jadi gue udah jarang banget makan di pakai gosen. Nah makan di luar pun gue benar-benar jarang. Satu, hemat, enggak ya, hemat nomor 2 sih. Yang penting sih sehat sih, gue udah gak mau sakit lagi. Karena pas gue sakit kemarin tuh nyiksa banget. Gue pikir aduh anjir, gue sakit, gue di IGD, Jadennya di mobil, gue gak bisa main sama dia. Gue udah gak mau minum kopi lagi ya guys ya. Gue jangan minum kopi lagi kecuali tadi pagi dong tuh sekali, baru sekali, itu juga nggak nyampe habis ya, itu juga nggak nyampe 1/4. Gue tuh udah nggak minum kopi selama 3 minggu ya. Biasa kan gue minum kopi sehari 5, sehari 6, gue udah minum kopi lagi. Jadi gue takut kenapa-napa, takut mati cuy ya. Kalau gue sakit aja anak gue udah kasihan banget, gimana kalau gue nggak ada, gila. Itu gue baru ke IGD infus berapa jam, dia udah sedih banget ya lihat si Jaden. Ya udah gue hidup lebih sehat lah, gue pikir ya nggak keburu lah, nggak kepegang semuanya kan kalau misalkan ART kan tugasnya bersih jadi dibagi gitu guys ya, ART tugasnya bersih. Nah ini beneran fokus untuk, gue pikir untuk makanan gue sama Jaden biar sehat sama bergizi gitu loh. Ya udah pakai akhirnya sih gue carilah di Green sini chef ya kan, oke. Nah di interview sama HRD gue, oke. Dia coba masak ya udah oke. Akhirnya udah kayaknya ya sejak itu pakai chef gue udah 11. Ya kurang lebih 2 minggu lah baru si chef itu masuk. Soalnya ada beberapa kejadian lah yang 1 atau 2 kali lah yang gue dengar. Cuman gue pikir gue nggak pusing lah, kayak contohnya kayak misalkan Sarah waktu itu dituduh umpetin telur. Yang diumpetin telur gue nggak tahu ceritanya gimana lah. Pokoknya telur itu cuman taruhnya di mana gitu ya. Kalian taruhnya di mana sih? Gue juga gak tahu di mana. Di laci. Kenapa taruh di laci? Umpetin ya lo ya? Enggak diumpetin. Lu jangan umpetin dong, lu bikin malu aja lu. Diumpetin apa gimana itu di laci? Enggak diumpetin, Cuman Terus? biar terorganisir. Iya. Oh biar rapi. Iya, Biar rapi rapi. aja. Bukan diumpetin. Enggak. Gue udah dengar sebenarnya diumpetin, gue emang diumpetin. Enggak katanya. Terus ya udah gue gak pusing, itu kan urusan internal ya. Nggak ngeganggu gue kan ya. Jadi ya udah kalian beresin lah. Karena gue udah live, udah tampil, udah ngoceh-ngoceh, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin gudang apa segala macam, pusing wah ya. Kan gue dengan adanya menambah orang ini pengen segala macam itu sesuatu terstruktur gitu ya. Pengen lebih baik, makanya gue pengen punya mereka tuh kerjain tugasnya mereka gitu, bukannya tambah ada kegaduhan, tanpa ada drama apa segala macam. Semuanya kita harus fokus cari duit, karena ini kalau gue meleng dikit aja nggak fokus, habis sudah. Karena utangnya udah bayarin konveksi ya, puji Tuhan. Sekarang tinggal bayarin pabrik kain. Puji Tuhan konveksi udah lunas semua. Kemarin kan gue bilang masih ada 3 utang konveksi, kan sekarang udah lunas. Sekarang lagi beresin utang ke pabrik kain. Didoain aja guys ya, semoga beres, amin. Ya maksudnya gue nggak bisa lagi gitu, nggak fokus. Gue sekarang mau fokus gitu buat kehidupan anak gue, ya kan. Tuh sama pengen lagi lanjut jadi pengusaha, ya kan, buka banyak lapangan kerjaan buat orang. Ya gitu guys, jadi gue beneran fokus gitu. Gue udah males banget lah sama drama-drama. Jadi udah ditulis di kontrak itu dari awal juga, kayak kamu juga kan bilang jangan drama ya, jangan drama, karena udah nggak sempet gitu. Kita lagi sibuk, drama, aduh. Ya kan, jadi gue nggak mau ikut-ikutan gitu kan. Kemarin ya kejadian ada RT baru, ya kan, RT baru ini ambil dari
PKB ya kan, ambil dari PKB. Terus kayak gitu kayak biasa emang langganan gue ambil dari situ. Karena gue udah nggak mau ambil yang sembarangan. Kalau dulu kan gue asal-asalan ngambil kan, ambil dari sosmed lah, ambil dari IG lah, ambil dari TikTok. Nggak tahu siapa yang mau jaminan gitu kalau dia ngapa-ngapain kayak kemarin gue di kecolongan gitu. Siapa yang mau jaminan, ayo. Ya nggak apa-apa gue bayar PKB mahal dikit gitu kan. Tapi kan setidaknya kalau ada apa-apa gue bisa ngomong gitu sama dia kan. Ya kan kasih tahu ini gimana nih, ini apa segala macam. Apa kayak gitu kan. Iya, terus segitu kalau misalkan ada yang nggak benar juga dia ganti gitu. Dia gantiin ART-nya maksudnya. Dapat rekomendasi lah dari orang yayasannya si ini, yang baru ini ART-nya. Namanya si Ice atau si siapa Ice ya? Ice, namanya Ice. Dia tuh baru berapa hari sini? 4 hari, baru 4 hari lah sampai sini. Kejadian itu tuh hari kedua, jadi malamnya nyampe, besoknya hari kedua heboh. Nah, kalau misalkan gue perhatikan, memang orang-orang itu ya di sini itu ya guys ya, kalau sama yang anak baru itu memang rada emang nyolot sih, emang nyolot. Iya, makanya kemarin udah gue tegor. Bukan kemarin doang sih, selalu gue tegur. Jadi kalau kalian nanya, itu kakak, cengak kakak, kenapa sih kakak? Kok kakak ketawa-tawa, kagak ngoceh, kagak tegas? Guys, gue kalau nggak ketawa bisa gila. Gue ngadepin semuanya dengan serius bisa gila. Tiba-tiba ada yang kesurupan, tiba-tiba ada yang maling, tiba-tiba ada yang berantem, jambak-jambakan itu teko. Ya kalau misalkan gue nggak ketawa ya guys ya, bisa gila asli beneran ya. Itu saat itu posisinya ya guys ya, anak gue lagi sakit, si Jaden itu habis mimisan. Iya, ada lagi mimisan, makanya gue marah sih waktu itu sama mereka. Jaden tuh lagi mimisan, gue marah. Sebelumnya mereka udah gue tegur, gue nggak bilang bahasanya gue nggak senioritas sih. Lu kalau ada apa-apa sampai baru kasih tahu, lu jangan bilang nggak tahu. Terus yang anak lama juga beberapa ngomong, enggak, saya nggak ngomong nggak tahu apa segala macam. Enggak, jangan bohong. Gue tahu sih ngomong nggak tahu. Aku tegur kan, tegur semuanya. Lu ngomong kalau yang ditanya yang benar, udah bagus dia nanya. Lu ada ART baru yang nggak kerja, lu ngoceh-ngoceh katanya nggak kerja, nggak bisa apa, nggak bisa ini. Nah sekarang ada ART yang mau ngerjain semua nanya, lu nya ngoceh-ngoceh gitu. Nggak tahu. Ya namanya anak baru ya nggak tahu, lu kasih tahu dong. Terus udah gitu, memang gue dengar dari pas. Dan itu posisinya gue tuh lagi sibuk banget. Terus begitu lagi sibuk banget, jadi makanya gue kesel banget itu waktu itu hari itu ya guys ya. Karena gue tuh lagi sibuk banget, satu, itu gue lagi gak ada orang. Asli gak ada orang banget, semua gak ada. Ya admin gue gak ada hari itu. Hari itu gak ada, karena satu, waktu itu si Gesa lagi sakit ya. Dan sekarang kan semua handphone kantor udah gak boleh dibawa pulang. Beda sama dulu ya, kalau dulu kan semua admin bawa pulang handphonenya gak Jen? Semua dulu bawa pulang handphonenya. Iya, bawa pulang anjir, iya. Sampai akun-akun gue sampai dibondo gitu, sampai aduh, iyalah. Ampun, gue udah gak mau belajar dari kesalahan. Semua handphone tinggal di kantor ya kan. Jadi walaupun orangnya sakit ya tetap handphone di gue gitu. Jadi gue ngecekin setiap hari. Jadi gue tiap hari tuh ngecekin handphone tuh ada tuh 2, 3, 4 ya guys ya HP gue. Ini HP pribadi buat ngurusin sekolahnya Jaden apa segala macem. Ini HP gue buat ke sama brand, sama dagangan gue, sama kalau misalkan ada yang mau collab apa segala macam kesini. Satu lagi tuh yang buat dagang bunga. Satunya lagi tuh HP asisten gue. HP PA lah ya, HP PA. Nah itu semua gue pegang setiap hari. Gue pasti ngecek, nggak mungkin enggak ya. Itu saat itu apalagi nggak sakit, gue ngecek tuh semua 4 HP gue lagi dagang, gue lagi ngurusin sekolahnya Jaden ya kan, karena Jaden kan sakit ya guys ya. Jadi gue mesti daftarin juga Jaden ke dokter, karena kalau misalkan Jaden sakit itu masuknya ke nomor pribadi gue ya kan, karena kan gue ngurus, oke? Nah terus gitu kalau nomor PA ini tuh gue lagi ada bunga masuk lah, ada endorsan masuk lah, puji Tuhan ada, kita bersyukur aja ya, puji Tuhan ada endorsan masuk lah guys ya, oke? Terus gitu ada kerjaan ya buat live, harus live tanggal sekian, harus live tanggal segini kan. Kalau misalkan kita sama brand di kontrak gitu, kayak gue gitu kan di kontrak sebulan harus live 8 kali ya kan. Brand ngomong kapan aja ya kita profesional aja ya kan, kita kan juga ngikutin aturan aja ya, kita kan lagi butuh duit ya kita iyain aja dong, harus iyalah profesional kan, karena udah dari omongan awal kapan aja gue harus mau kan live kan, oke? Nah gue saat itu lagi harus live guys, dan nggak ada orang di rumah. Itu HP gue 4 biji gue masih balas-balesin, oke? Masih balas-balesin tuh 1, 2, 3, 4 sampai balas-balesin. Jadi 4 terus gitu live gue tuh posisinya begini. Ya kan, satu kan live gini kan, satu di sini. WA gue dong nonstop, sumpah ketutup. Sampai gue baca komen tuh nggak bisa baca komen lagi, ketutup, baca PH ding gue udah malas aja kan. Gue kan baca komen, iya guys ya harganya berapa kan, lu nanya kan, kakak ya etalase ini, kakak spill etalase kakak ini dong, kan gue masih baca dong kalau biar gue bisa nge-spill dong. Nah ini WA masuk dulu gitu dari si chef kan, aduh pusing banget ya gue. Menurut gue yang anak-anak lama, menurut gue senioritas sih sifatnya sih kayak gitu. Chef itu menurut gue sih agak
itu ya ngomongnya ya guys ya agak kasar ya menurut gue ya, agak kasar menurut gue dan nggak pantas gitu. Yang ART ini juga ya sama lah, sama-sama salah lah, nggak kasar juga nggak pantas juga. Ya dua-duanya nggak pantas lah, mereka berdua udah bikin keributan di gue. Bikin keributan di saat gue lagi sibuk, gue lagi live diganggu mulu, gue lagi live terus mereka ngoceh-ngoceh lah apa segala macam. Padahal gue udah panggil, gue udah damain mereka. Nanti gue kasih lu videonya, gue cerita dulu ya. Ya guys ya, gue cerita dulu biar kalian paham dulu. Gue tiba-tiba ngeliat si ART-nya masuk, mukanya merah gitu kayak abis nangis gitu lah guys ya, abis nangis gitu. Gue nggak bisa nanya, gue bisa ngomong nggak bisa apa lah guys ya, karena gue kan lagi live posisinya. Sekarang gue pikir kalau gue berhenti live, gue hilang fokus gue kan dapat duit kan dari situ, gue gajian mereka dari situ. Terus kalau gue ngurusin mereka, ini gue dagangnya gimana cari duitnya? Tapi mereka nggak bisa tahan diri mereka gitu, ngoceng ting WA gue terus nonstop. Beh, parah banget. Ini RT baru kok gitu banget, berbagai segala macam. Ya maksudnya gue emang kenapa kalau baru ya sebenarnya ya emang kenapa kalau baru ya memang dua-duanya salah gitu. Namanya ada pertikaian itu ya dua-duanya pasti salah ya guys ya. Kenapa lu jawabin, kenapa lu bales-balesan, kenapa bisa sampai ada topik kayak gitu? Menurut gue ya guys ya dua-duanya salah, nggak ada salah nggak ada benar di sini, dua-duanya salah. Gue nggak mau mereka karena mereka WN gue cerita sama gue gini cerita sama gitu, gue bilang gue nggak mau tahu urusan kalian, selesain sekarang nggak pakai lama, kalian keluar, kalian kalau mau berantem ngoceh-ngocehan kalian berantem di luar. Kalau udah jangan rusak properti kantor, karena semuanya ya menurut gue udah punya kerjaannya masing-masing. Dan kalau misalkan menurut gue kalau dia mau bantuin ya emang kenapa gitu. Kalau ada yang saya ngebantuin ya kenapa, emang biasa aja gitu loh, biasa aja. Kenapa perlu ada nggak seneng lah, ada orang baru nggak seneng, terus gitu yang baru juga nggak seneng sama yang lama, ya kenapa mesti begitu? Kita semua kan sama ya. Bukan lu doang yang sama, kita doang sama. Kayak lu berdua kan, kalian berdua kan kerja pasti untuk cari uang. Sama, gue juga kerja ini live nih buat cari duit juga. Buat anak gue, sama buat gaji kalian juga gitu. Jadi jangan diganggu gitu ya. Ini lagi fokus, lagi bayarin utang sambil buat cari duit buat gajian ya. Si chefnya jawabin terus, iya sama saya juga. Oh, lantang pokoknya ya guys ya. Terserah, mungkin dia kayak apa. Ya udah keluar, lu orang berdua keluar, urusin selesaiin masalah baik-baik. Kalau ada apa-apa, ngomong aja sama ada staff gue salah satu, ngomong aja dulu, terus gitu sama izin dulu ya. Karena gue lagi live gitu. Terus dia tetep aja terus gitu. Ya mereka minta dibuka CCTV-nya lah, mereka minta ketemu. Iya sabar gitu. Nanti gue bakal buka, sabar, gue selesai kerjaan gue dulu. Mereka minta ketemu gue sekarang apa segala macam. Dia habis ngadukan sama ibu apa segala macam bla 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 bla. Gue juga nggak mau pusingin gituan kali guys ya. Gue nggak mau pusingin, nggak mau drama lagi gitu, nggak mau drama lagi. Intinya berduanya salah, ada keributan ya berdua salah gitu. Gue udah bilang. Gokil sih, gong banget sih. Ini tetap lebih gongan maling sih. Cuman ini ngeganggu gitu ya, ngeganggu cari duit gue gitu. Mereka dengan beraninya pantangnya ke meja tengah gue lah, sampai ke mana meja tengah gue aja dia masih berani ngoceh. Paling bikin gue marah itu, yang paling bikin gue muak banget, emosi banget. Yang saat kalian bilang, itu kok ketawa-tawa, itu gue lagi, itu emosi lah guys ya. Di belakang gue ada siapa cuy? Belakang gue ada Jaden belakang gue. Masa iya kalau misalkan mereka ngomong monyet tuh, gue harus ngomong monyet tuh juga? Enggak dong. Gue langsung saat mereka ngomong monyet tuh apa segala macem, gue langsung tepok, panggil mbaknya Jaden. Langsung gue bilang sana, ambil Jaden. Langsung gue bilang ambil Jaden. Ke kiri, jangan sampai Jaden lihat. Mereka tetap aja dong. Nah. Itu udah parah, berani nyot-nyotan depan gue. Tapi itu mungkin emosi. Tapi kalau sampai ngomong kasar, main tangan, menurut gue sih enggak banget sih. Kita hidup di Indonesia nggak benar kalau main tangan. Makanya gue bilang damai aja, toh juga sama-sama kerja bareng ya kan, tempat kerja bareng apa segala macam, ujung-ujungnya baik kan, daripada mau sendiri damai aja udah. Mereka nggak mau, tetap akhirnya sampai gue kesel, sampai yang di meja tengah nggak gue kontenin, karena gue maksudnya udah damai aja gitu. Tapi yang di ke kamar gue sih gue ada emosi sih, maksudnya gue ini nggak bener nih, udah gue kontenin aja. Karena lu tahu dong, Jaden itu kan lagi mau umur 2 tahun ya, itu kan lagi golden age tuh, lagi nyerap semuanya ya kan. Anak lu kan lagi umur segitu kan ditiru, tahu Din, suara gerakan dia tiru, soalnya dia liat gue aja dia langsung niru, ya kan. Gue ngapain? Gue pas dia ngomong monyet tuh itu, wah gue kaget banget sih. Ada yang bisa gue maafkan, ada yang nggak bisa lah sekarang. Yang nggak bisa ya pasti harus gue cut, karena ya gue nggak mau itu jadi contoh yang buruk buat anak gue. Karena mereka semua masih baru cuy. Gue aja bertahun-tahun udah berani nggak ngomong depan Jaden, emosi. Iya nggak boleh lah, mungkin bukannya iya nggak boleh lah, ya kan. Bukan nggak berani, maksudnya nggak boleh. Gue aja kagak berani marah depan Jaden. Ya kan, gue pernah marah sama staff gue. Ya gue ngoceh-ngoceh gitu kan di kamar, diikutin besok sama Jaden, pak gitu, pak, iya kan, pak, bukan apa ya, pak, bukan pak ya, Pak Jimena, gitu.
Kan dia baru belajar ngomong. Jadi apa yang itu gue ngomong mbak aja dia langsung mbak gitu loh. Dia ikutin banget. Makanya kenapa gue ketawa-tawa ya ketawa lah. Lu mau gimana? Mau gue marah depan anak gue juga? Nah anak gue ikut-ikut lagi. Gue sekarang udah gak berani marah depan anak gue. Udah gak mau. Terus ya guys ya. Parahnya guys ya. Ini yang paling bikin gue malu banget ya ampun. Hari itu kan gue kan lagi pemutihan kan. Gue ngomong dengan ngantangnya ke orang-orang gue tuh udah pemutihan. Ya kan karyawan gue udah ganti apa segala macem. Ya kan. Terus gitu datanglah banyak orang kan. Karena hari itu gue lagi open interview. Datanglah 20 orang lebih. Tiba-tiba dong ya mereka berantem kayak gitu. Lempar-lemparan. Buak kayak gitu ya. Sampai panci lempar melayang. Editor gue yang si Idin itu tau kan yang rambutnya panjang gondong dijambak. Karena dia salah jambak. Kok bisa sih salah jambak? Lu ngapain sih, Din? Oke. Lu gak balas jambak dong? Gak boleh lah. Jangan sama lu balas jambak. Iya. Terus gitu kan jambak-jambakan kan. Udah jambak-jambakan itu. Lu bayangin dong. Aduh, malu banget lagi interview. Terus gitu mereka bikin kegaduhan gitu. Pasti kan yang anak baru. Mikir kan. Ini orang, ini kantor apa kebun binatang ya kan. Kok banyak satwa liar begini kan ya. Jangan-jangan nanti dikira gue lagi kan. Ya kan. Sampai gue bikin video itu kan cerita sampai gue gak enak banget sampai interview ya guys ya. Itu benar-benar gue minta maaf sama yang interview. Gue sampai minta maaf loh sama yang interview. Dan mereka udah tuh gak ada tuh ngomong sama gue. Bu maaf ya saya bikin saya malu gitu. Gak ada anjir. Mereka ngotot dengan prinsipnya masing-masing yang oke banget itu. Aduh puyeng banget ya guys ya. Terus udah gitu. Setelah itu ya guys ya. Gue bikin video sampai ada yang interview komen. Karyawan Denius memang unik-unik. Ya ampun. Gue langsung bikin video lagi, gue minta maaf kepada seluruh karyawan gue, seluruh orang yang interview yang datang hari itu. Ya karena pertama kan lama interviewnya karena itu kan gue yang interview sendiri. Terus segitu gue interview sendiri, terus segitu mesti ngadain orang berantem sambil live, sambil ngurus anak gue yang sakit. Udah gitu pokoknya heboh banget sampai balasin chat. Jadi gue interview satu persatu sendiri kan. Terus segitu lama karena di dalam juga ada yang tes konten. Udah dibagi sebenarnya. Itu sebagian udah di interview sama Bella. Ada yang editor-editor di interview sama Bella sama Idin ya kan. Terus segitu itu pokoknya lagi rame banget lah kantor lah. Pokoknya malu banget gue. Karena gue udah bilang orang, ya kantornya kita udah pemutihan ya semuanya ya. Tiba-tiba yang berantem misalnya kayak satwa. Menurut gue itu nggak pantas sih. Nggak pantas. Nggak ada yang lihat aja, nggak ada yang ngeliatin nggak pantas. Gimana ada yang liatin 20 orang. Ada anak ganteng, habis potong rambut. Ya. Nah sekarang kita mulai putar CCTV-nya ya yang kalian tunggu-tunggu ya. Sekarang apa besok nih? Sekarang aja ya kita putar CCTV-nya ya. Udah ya? Putar yang mana dulu? Mau lihat nggak reaksi orang yang interview? Nanti gue kasih lihat. Semuanya ada. Gue buka di segala sisi ya. Ini kan mereka minta gue buka CCTV-nya. Ini gue buka. Kalian nilai sendiri deh guys ya. Yang jujur dan adil. Gue nggak mau nilai. Karena menurut gue dua-duanya salah. Nih ya. Oke. Nih. Siap nggak lo? Are you ready? Are you ready? Nih kita buka ya CCTV-nya ya. Oh, ada suaranya. Wow. Kita lihat lagi ya. Jadi guys ya, kalau kalian lihat ya guys ya, kita sampai situ ya guys ya. Kalau kalian lihat ya guys ya, dia bolak-balik. Jadi guys ya, dia tuh lagi makan ya. Sebelumnya tuh memang udah ada percecokan dari pagi ya, kayak si ini sama si Ice ini sama si pertama sama asistennya si Jaden ya kan. Terus gitu udah cekcok teriak-teriakan ngoceh, tapi gue suruh dia diem gitu loh. Udah gak ada beresan lagi, udah gak dilanjutin lagi habis itu, gak ada kelanjutan gitu. Terus gitu yang sama si chef itu berlanjut terus sampai saat dia makan tuh, ini dia bolak-balik masih buat ngoceh-ngoceh. Terus kita nih, terus dia udah bawa teko. Gue gak ngerti sih teko ini kenapa. Gue coba gue dengerin juga ya. Siapa sih itu yang ngomong setan lu emang siapa? Enggak ini siapa ya? Gue gak kenal. Coba ya.
Serius sih ini ditontonin sama orang interview? Yang dengerin? Hah? Iya. Aduh, malu banget sih. Ya, tapi mereka sampai nggak kuat gitu ya, pengen berantem banget sampai lagi makan aja juga mereka tetap berantem kok. Si siapa situ? Situ juga marah ya? Siapa? Firman. Katanya saya nggak bersih. Kalau nggak bersih, nanti istri saya dari mana kerja? Saya mau bersih halaman depan. Jadi, masalah itu sudah diselesaikan sama ibu, oke? Dia mau dari awal. Sudah. Saya bantu dia jadi ganggu kamu. Sudah. Jangan ikuti dia, oke? Ya kita ulang lagi ya, kita perhatikan baik-baik ya, kita simak ya. Pakai ini. Pakai ini mereka. Oh iya emang di soal ke kepalanya sih. Iya dia lagi makan. Pakai ini. Nggak ada. Ada yang nggak ada kabar kan? Dari awal bilang nggak ada kabar. Pakai yang nggak bisa juga. Sekarang pakai ini. Pakai ini mereka. Pakai ini. Jangan dimakan. Terus dia bilang pakai ini ya, gue lagi makan, woi apa sih gue nggak dengar. Pakai ini gitu. Nggak maksudnya cuci pakai itu loh, Dari pakai awal bilang nggak ada kabar. Pakai yang Nggak bisa juga. gampang. Karena kata bahkan pakai itu juga bisa. Pakai ini. Awal bilang nggak ada kabar. Pakai yang nggak bisa juga. Pakai ini. Pakai ini mereka. Pakai ini. Jangan dimakan. Gila si Ica tetangganya gede banget. Tetangganya gede banget. Gokil. Dari awal bilang nggak ada kabar. Pakai yang nggak bisa juga. Pakai ini. Pakai ini mereka. Pakai ini. Jangan dimakan. Dulunya salah, itu udah pasti. Terus yang kedua, lagi makan sih nggak boleh sih digituin sih. Terus yang dalam kondisi apapun sih, apalagi lagi makan. Lu lagi makan dia cocokin gitu sih, bete juga sih. Tapi gue nggak bilang dia salah apa benar ya, dulunya salah banget. Karena dulunya salah dan itu menurut gue bukan masalah. Emang kenapa siapa yang nyuciin? Siapa yang nyuciin sih menurut gue nggak ada masalahnya sih, siapa yang nyuciin, siapa itu yang penting bersih. Ya kan, karena kita maunya ya kita jujur sebagai atasannya gue maunya ya bersih aja gitu, ya kan? Ya karena kita udah hire orang banyak ya kan, ya kita maunya itu bersih. Dan kalau kalian bilang nggak dijelasin job desk-nya, kalian salah. Udah dijelasin job desk-nya, tapi kadang-kadang memang masih berantakan dan masih kotor. Dan pagi itu memang seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, pagi itu memang kotor dan memang gue suruh beresin gitu. Semuanya pokoknya yang kotor beresin, gue udah bilang. Pokoknya semua yang kotor beresin, yang berantakan beresin. Karena rumah gue liat dong, berantakan banget cuy. Lu bayangin, ART-nya tuh kemarin tuh ada 3 ART. ART ada 3 guys, berantakannya rumah gue kayak apa guys ya. Itu, iya kayak apa, berantakan banget. Iya sayang, mau ikut sini? Sini mau ikut? Berantakan banget. Terus menurutku memang kurang bersih. Menurut gue memang kurang bersih gitu. Pagi itu terutama. Terus udah gitu gue nggak tahu kenapa itu jadi masalah. Padahal menurut gue itu bukan masalah ya guys ya. Bagus malahan kalau misalkan memang kalau yang dimasalahin dia itu sebenarnya apa
apa sih? Gue juga bingung masalah mereka itu apa sih gitu. Kalau misalkan masalah bersih-bersih ya mereka harusnya ya kerjasama dong. Harusnya kerjasama. Jangan lu bilang nggak tahu lah, jangan lu bilang salah lu lah, salah inilah. Harusnya mereka kerjasama. Anak ganteng ya. Harusnya mereka kerjasama dong. Iya kan? Harusnya malah ada bantuan lagi, satu orang banyak seneng dong Din. Iya kan, lu ada, kalau misalnya lu ngedit nih, ya kan kamu kan nge-cece nih Bella, ada Cece satu lagi buat bantuin nge-cece, seneng dong. Iya dong, seneng dong harusnya. Kenapa lu harus berantem? Ini kan kayak lu berantem sama editor, buat apa? Karena iya buat apa editor? Terus gitu kayak kamu berantem sama Cece, buat apa gitu kan? Iya kan, buat apa kan? Toh juga kita semua cari duit bareng gitu. Iya kan, dan ujung-ujungnya tiap hari ketemu gitu. Iya benar. Iya kan, ngapa nggak tensin lo? Buka dong, buka. Iya bukain. Ini kuncinya, buka dulu kuncinya. Apa lo nggak tensin tuh? Tiap hari ketemu bareng berantem. Ya mungkin ya, tapi itu mungkin namanya perkenalan ya, perkenalan. Tapi yang gua nggak bisa toleran ya, lo ngomong kasar depan anak gue sih gua nggak bisa toleran. Gue udah tahan-tahan, gue nggak bisa, gue nggak sanggup. Ya, karena gue nggak mau ada omongan kasar lagi di depan anak gue. Lu ngomong kasar di belakang gue kayak gini segala macem, gue masih bisa, maksud gue ya damai lah apa segala macem ya kan. Tapi kalau ngomong kasar di depan gue, pagi main tangannya juga sebenarnya udah berani depan gue gitu. Harusnya kalau depan gue mereka diem, bukan diem ya. Iya kak, iya kita salah, kita nggak ngulangin lagi gitu loh. Toh juga saat itu kan dia harusnya lihat gue lagi sibuk gitu, anak gue lagi mimisan. Anak gue lagi mimisan apa segala macem, lagi sakit. Kita ke dokter kapan tuh setelah itu ya? Apa sesudah sih? Besok. Kita besoknya ke dokter ya? Iya. Ya gue besoknya ke dokter. Kalau kalian lihat konten gue kan sebelum konten ini mimisan ya? Mami. Iya sayang. Karena ke dokter, karena memang lagi sakit anak gue. Nah, ya udah. Jadi nggak pantas sih. Itu payung ya? Piponnya manjin. Cekin dong piponnya. Tuh. Ambil tuh. Ambilin dong. Tuh. Ambilin. Ini nih, yang gini nih. Nah, aku cuek sih ya kalau misalnya mau ribut apa segala macam. Yang penting jangan ganggu urusan kantor. Gue kan sebenarnya cuek. Jadi kalau mau berantem misalkan kayak Idin gitu berantem sama editor, kayak gue nggak pusing gitu kan. Ya selama, iya kan, cuek kan, bodo amat ya urusan dulu gitu loh. Asal jangan ganggu kantor, jangan ganggu apa segala macam ya, bodo amat urusannya sendiri gitu. Tapi kalau kayak gini nggak bisa lah guys. Ngerasa benar, ini kan ini duluan. Ya udah kayak gitu ya udah dua-duanya salah lah. Harusnya gue yang ngakuin salah, saya salah nggak akan diulangin lagi. Tapi kan ini enggak. Lu kalau baca chatnya, emosi lu pada. Gue nggak baca sengaja, itu kalau gue baca nanti buyar, gue cari duitnya nggak bisa. Terus begitu gue ngomong, saya kan lagi cari duit, dia nyolot ya ngomonginnya. Iya saya juga anjing. saya juga nyolot ya. Nah ya intinya ya nggak pantas kayak gitu. Ini pelajaran juga guys ya buat kalian yang kerja di sama orang, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Maksain mesti ketemu sekarang, mesti ketemu sama gue lagi ngurusin anak gue anjir, anak gue lagi nangis ya saya mau ketemu sekarang. Mau ngapain ketemu gue gitu, lu beresin aja urusan lu. Yang menurut gue ini nggak ada masalah gitu, panci gitu. Aduh. Terus gitu ini udah ya. Terus gitu kedua juga, gue mau nanya itu sih. Ini baju hitam siapa sih? Oh, itu gua aja kagak tahu itu Udin. Kamu tuh kayak di Konde, sumpah. Mana yang di Jambak? Oh iya, masih di Jambak. Maafin gua ketawa. Din, no, lihat ya. Maafin gua ketawa sih, Din ke Jambak. Kamu tuh kali Din ya? Dikira si RT. Iya, itu Jambak. Terus gitu itu yang pertama. Lu di Jambak sakit nggak Din? Aman ya? Aman, oke. Nggak urut sakit, nggak ngomong sakit juga. Iya, terus gitu mereka bilang mau visum. Ngomong ke si Gesa, ya visum gue silahkan lah. Ya kan, gue kasih CCTV-nya kalau bantu. Urusan orang, tapi jangan ganggu urusan gue, jangan ngomong kotor sama anak. Mau visum aja silahkan, gue kasih CCTV-nya. Ya kan? Pasti gue, iya kalau mau visum masalah berduaan lah. Terus gitu
mereka udah bikin kegaduhan di tempat gue sih. Itu nggak boleh. Nggak boleh lu bikin kegaduhan dimanapun ya. Apalagi di tempat bos lu bayangin. Nggak boleh dimanapun kalian bikin tempat kegaduhan. Apalagi di tempat orang. Apalagi di tempat bos lu. Ya kan, orang bikin kegaduhan di persidangan aja itu dicopot bas ya. Ya kan, izin pengacara dicopot. Bisa dilaporin. Itu serius loh, bikin kegaduhan ya. Coba kita cari ya. Ada kan pasal bikin kegaduhan ya di tempat orang ya. Nih, pasal 503 KUHP mengenai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keributan, kegaduhan atau mengganggu ketertiban umum. Oke, terus begitu sekarang kita lanjut ya guys ya. Lanjut. Kita lihat ya reaksi orang interview. Anjir, gue mau banget. Ini serius nih, kita lihat nih reaksi orang interview. Jadi gue interview kan di tempat kan di sini sama di ruangan gue yang tempat live itu. Sampai gue live sama di sofa depan. Nggak kedengeran kayaknya. Aduh banget aja. Mereka nggak berhenti ya? Hah? Apa? Emosi dulu. Iya, gue tahu emosi sih, cuman lu jangan gitu lah. Padahal mereka tahu ya gue lagi banyak interview ya. Kan mereka manggil-manggilin juga ya. Iya. Mereka nggak malu ya? Malu lah. Lu ribut di rumah YouTuber. Hah? Gue udah gak mau konten udah tadi. Mereka sih gokil banget sih. Terus segitu gue lagi live, mereka juga gak kasih kayak, mereka tuh kayak gak kasih gue live gitu loh. Suruh ngurusin mereka aja, ya gak? Gini gak sih? Ngurusin gue aja nih, gue lagi cari duit nih. Buat apa? Duitnya juga buat gajian orang. Dia bilang, sama saya juga. Anjir, gue suruh ngurusin live juga. Gokil. Kecil, berarti ngapa jangan di sini. Ngoceh-ngoceh namanya jawab-jawaban juga jangan di sini. Kecil, berarti ngapa Oh tuh gue ngomong kecil, ngoceh-ngoceh berantem jangan di sini. Itu gue ngomong di sini tuh ada anak kecil, kalian ngoceh-ngoceh berantem jangan di sini, di luar gitu. sini. Ngoceh-ngoceh namanya jawab-jawaban juga jangan di sini. Boleh saya jelasin nggak, Bu? Hah? Bisa saya jelasin versi saya nggak, Bu? Iya, Biar tapi ada fitnah, ya kan? aku mau jawab dulu ya, aku jadi mau kerja, urusan tuh banyak. Aku mesti Betul, live, aku mesti live 5 jam, masa mesti ngurusin kalian berantem? Sama, Bener aja. saya juga. Ya udah. Saya itu dia Ya tahu udah. Kelihatannya orangnya juga mau tahu. Dikasih tahu nggak mau tahu. Iya, kalau dia jawab-jawabin kamu mau ditanya mau nggak tahu apa? Kamu mau ditanya Bukan mau bahasa nggak ya, tahu? itu dia nggak tahu. Yang baru. Fitnah itu. Fitnah apa? Fitnah apa? Fitnah. Saya selalu nanya, saya Dia kan mau bilang nggak Pak, lu diam dulu. Diam dulu. pasti banyak. Diam dulu. Satu-satu. Kita pandangan dia dulu. Iya, dulu. Dia Dari pagi saya datang, pagi ya, biasanya nyampe. Dia udah ngotot lagi datang. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya bilang, punya jalan jangan dipegang, punya Ini maksudnya apapun urusan kalian. Ya kan mereka tuh nggak nangkep ya. Gue udah bilang ada anak kecil apa segala macam. Mereka tetep nyanyi gokil ya. Mereka tuh lihat ya si Jaden lagi nangis gitu ya, lagi sakit ya. Mereka tahu kan? Tahu kan mereka Jaden sakit, tahu lah orang gue minta diambilin obat kok, minta ini segala macem. Bukan lagi, saya nggak mau tahu pokoknya gimana. Saya mesti live. Masa saya nggak bisa ngurusin ini? Ya udah. Ya udah, kalau mau ribut diulang dulu aja tuh. Nanti kalau udah beres baru masuk lagi. Iya. Aku mau live. Dia Aku ada Jadi schedule. ibu tahu jambak-jambakan tadi kenapa saya juga nggak terima, Bu. Muka saya dicatat Saya soalnya. nggak ada ngotak-ngatik, Bu. Ibu kan denger ya. Ya bukan mau lagi, namanya dari sini. Udah. Saya bilang itu Ya nggak udah. saya. Nah, kalau udah tenang baru ngomong sama udah orang. berarti belum tenang ya. Jadi jangan Nah, pokoknya aku nggak mau tahu urusan ini. Kan urusan sendiri kan juga udah gede juga. Pokoknya saya nggak mau ada pertikaian, ada berantem. Saya anak kecil, ada jawab-jawaban, terus segitu ada berantem, saya nggak mau. Ini kan, ya udah, kamu diem juga. Saya ngomong, ini kantor saya, aturan saya. Kalian mau berantem di luar, jangan di sini. Saya mau kerja, saya mau live, oke? Kalau masih ada masalah, masih emosi di luar aja, jangan di sini gitu.
Ya. Ini gua ngurusin anak gua lagi sakit. Ini. Kan juga gede, bukan anak kecil juga. Di, ini gimana mau berantem gua atau gimana? Terserah ada, yang penting jangan. Mari kontenin dulu. Mau kontenin dulu. Gua gak kepikiran mau kontenin sih. Sebenarnya kalau kepikiran kontenin tuh, ini video-videonya aja ngangkap. Kalau kepikiran konten dari awal tuh. Kan kira bela ya pelajarannya. Apapun yang terjadi, jangan main piring, main kamera. Ya, oke. Idin juga Din, lu nggak usah nanya gua. Kontenin aja langsung kayak biasa. Kayak gini kan nggak dikontenin dari awal, mereka tuduh-tuduhan. Ini cerita awalnya begini, cerita awalnya begitu, ya kan? Iya benar. Ada CCTV aja. Gak percaya saya bersihin cewek pakai sabuk kenapa? Gak percaya kenapa? Masih goceh loh. Gila loh. Aku ngomong baik-baik. Ya udah, kasih kamu ngomongin sudah. Pusing banget gua. Aduh. Enggak, emang kamu juga kalau ditanya sama siapa juga suka nggak tahu. Apa? Saya juga bilang nggak tahu. Nah, gua aja gitu. Saya bilang aduk si adik jangan dicampur sama spray. Cuma itu doang. Ngadu katanya itu fitnah. Kalau aku Tapi kalau kamu ditanya emang suka jawab nggak tahu, bukan sama dia doang sih. Iya, sayang yuk. Loh, anak gua lagi rewel guys, karena lagi sakit, lagi flu. Dia nggak mau sama yang lain, maunya sama gua, sedangkan gua harus live. Jadi gua benar-benar harus ngebagi waktu, dan gua tuh lagi ini juga interview orang. Ini jadi gua ngebagi, kayak gua ngebelah diri gua jadi kayak amuba gua lama-lama. Itu kan udah gua bilangin, padahal kan gua udah jelas ngomong, gua lagi ada anak kecil, anak gua lagi sakit, gua nggak boleh berantem, bikin keributan di rumah gua. Tapi mereka WA gua nonstop, no, buset deh. Terus gitu, dia fitnah saya, dia udah ngejelasin kayak ibu, saya juga mau ngejelasin, boleh dong waktu saya untuk ngejelasin. Kita udah ngomong aja berempat, bisa-bisanya dia ngajakin gua meeting cuy. Lu beberapa tahun di sini tuh berani, mungkin gak ngajakin gua meeting Din. Bukan meeting ya, apa yang namanya? Saya mau ketemu sama ibu, kita mau ketemu sekarang, kita jelasin gitu. Lu tunggu waktu gue lah, lu gak tau gue lagi jualan. Karena misalkan lu lagi berantem sama editor, itu suruh ya gue. Saya minta waktu ibu sekarang juga buat ngobrol, kita ketemu sekarang ngobrol. Itu masalah kita lah. Gokil lah, iya kalau lu berantem ya, lu urusin berdua lah. Dan lu masalahnya gimana, gue gak nemu juga sih masalahnya. Gara-gara teko ceket dicuci. Kalau dicuci ya bagus dong. Masalahnya di mana? Gue juga bingung juga masalahnya di mana. Sampai sekarang menurutku itu bukan masalah sih. Menurut tuh masalah bukan? Bukan masalah sih. Ada yang bilang settingan lagi. Gigi lu settingan, mata lu settingan. Gue lagi ngeliat tuh rambut gue tuh keramasnya nggak sempet gue. Tapi check out ya piyama yang gue pakai sama Jaden tuh piyama kembaran ibu dan anak guys, bagus banget, mantep. Tinggal kalian check outin sekarang nggak pakai lama. Lu lihat tuh kan, kalau lu lihat nih ya, lu nggak percaya gue balesin berapa handphone tuh? Ada berapa handphone tuh? 4 handphone kan? Tuh, lu lihat nih, handphone gue tuh seberapa banyaknya. Nih, yang gue bilang gue tadi tuh balesin handphone tuh berapa banyak tuh? 1, 2, 3 tuh. Nih handphone semua nih, gue balesin nih. 3, 4 handphone gue nih, yang ini satu lagi nih lagi buat apa gitu. Sambil gue kan kalau nge-live kan gue operatornya jadi gue sendiri asal lu tahu. Jadi kalau gue live tuh operatornya jadi gue sendiri, yang ngepin, yang baca komen apa segala macam, ya kan? Terus gitu, karena gue kan suka gitu, gue nggak suka ngeliat grafik ya. Jadi mana yang rame, jadi gue tahu gitu kan mana yang harus gue promoin, mana yang rame apa segala macam. Ya itu satu, itu alasan kedua kali nggak ada orang cuy. Ya terus dari itu iya. Lihat HP gue, lihat tuh HP gue semuanya. Udah numpuk. Kalau udah tenang baru ngomong. Udah berarti belum tenang ya, jadi jangan. Nah pokoknya. Ini udah gokil sih. Ini gue udah bilang suruh mereka lu sono keluar aja gitu. Mereka no. Padahal gue ngomongnya jelas gak sih? Jelas kan? Udah to the point kan? Cuman itu kan gue kalau misalnya mereka berantem situ kan itu gue kena pelanggaran live. Untung juga lu pisahin. Kalau mereka ngomong kasar gitu pas gue live kayak dia ngomong apa sih? Babi apa sih? Monyet loh. Nggak boleh itu. Kan ngomong kasar di live, itu gue bisa kena pelanggaran, nggak bisa live lagi. Mampus, gajian telat lagi ntar. Lu bayangin dong guys, gue lagi nyusuin, gue lagi DBF, gue lagi nyatain Jaden. Gue lagi DBF-in Jaden. Bisa ada drama kayak gini, beh. Nih. Pojokin terus saya, bukan. Saya nggak bisa drama gini, saya kontenin. Gue bilang, gue udah gak bisa drama kayak gini. Kontenin aja. Akhirnya gue menjawab apa pertanyaan Idin. Kontenin aja.
Call-in aja, gokil, pusing gua. Cari duit nggak bisa, nyusuin anak juga nggak bisa, anjir. Aduh, susah banget dah. Mereka bilang ini tugas kamu. Jadi kita kan clear kan Bu. Jadi saya nggak ikut campur. Itu tadi memang dipojokin katanya dia. Saya nggak mau Pojokin. Gimana dia mau jokin? Emang kamu nggak nangis? bentar Bu, saya Ntar bilang saya jelasin tadi ya, Bu. ini semua kesalahpahaman, miskom Bu. Iya, Saya- itu kenapa kamu Antara chef sama Mbak, Bentar ya, Bu. Mbak sama bos gitu. Sebentar ya Bu, tadi kan saya jelaskan, saya udah izin ke Ibu bahwa saya boleh ngerjain dapur. Tapi mereka bilang miskomunikasi, tapi ya oke lah itu miskomunikasi ya. Saya nerima loh Bu, saya nerima yang diomongin di orang itu ya udah. Tapi apa, Mbak jangan gitu lagi, seharusnya tidak boleh gitu. Mbak, nanti ini tugasnya Mbak ya. Jadi nggak Ya kan terpojok. saya kasih saran kan. Saya nggak terpojok. Nggak, saya- kan saya kan nggak salah bertanya ke ibu, Bu boleh bersihin ini nggak Bu? Bu boleh bersihin ini nggak? Kenapa kamu Salah. bilang dia mau jokin? Dia Kan, nggak kan, dia saya, mau jokin kan juga. saya bilang kan. Itu terpojok Bu, saya Mbak, Bu merasa Mbak. terpojok seolah-olah saya salah di hal itu gitu. Enggak, Bu. sebentar. Saya bilang tadi apa? Saya bilang ke Mbak, saya bilang juga ke chef. Iya kan? Iya. Iya kan? Nggak ada yang mau jokin kamu kenapa? Mbak, di sini tugasnya ini. Walaupun Mbak baru, udah hargai yang lama, tanya yang lama. Kalau bos cuma tahu beres saja gitu loh. Iya, saya paham. Iya, terus kenapa kamu mau jokin Kalau terus? Saya nggak mau misalnya- Terus kayak gitu itu lagi. Kalau misalnya mau berantem, ceret dilempar, siapa ngampar ceret? Hah? Siapa ngampar Dia. ceret? Yang Hah? Dua-duanya. Hah? Dia yang lempar. Saya Dia nggak apa ada dua-duanya? Saya Nanti dia ada boleh CCTV lihat aja CCTV ntar. aja kali Iya, CCTV kita aja. cek CCTV ya. Iya. Oke. Jadi jangan dengar. Itu mau panggil siapa? Mbak, Bu, maaf Nanti ya, Bu. saya bilang, Kan ngebersihin dapur itu izinnya Ibu. Iya kan tahu tadi pagi kan berapa Seharusnya kan mereka ya udah ya izinnya makanya Ibu saya gitu. bilang Nanti miskom aja lemparin Mbak. Mbak. Ya, tadi yang mau lempar-lempar duluan siapa? Yang ngelempar sih itu. Dia Siapa? Bu, dia pertama Pak, saya lagi makan posisi di bawah. Dia tiba-tiba ngelakuin yang apa buat cuci piring itu diginin. Nggak ada. Kena Nggak. cipratan kan. Fitnah, ibu cek Enggak, itu benar sih. Ada buktinya sih ya. Ada buktinya sih ya. TV. Ya udah. Aku masih pegang itu alat. Nih pakai ini loh ya. Nggak ada saya lempar lo ya, Mbak. Ya, Aduh berani kali dong. ya. Ya Bu silakan. Jadi siapa Sama, siapa aku juga coba nggak tadi yang mau coba Dia cek? dulu. Nanti ya tunggu jam itu saya cek ya. Terus tadi pertama yang mulai duluan siapa ribut-ribut? Dia dulu. Ya dulu Bu gini. Dia kan bilang nggak bisa dibersihin ceret pakai cucian biasa, pakai Teko. sabuk. Nah, Ah. terus aku bilang bisa kok pakai kuku aja bisa. Dia nggak percaya, ya kan? Udah tuh, Coba, saya apa buktikan. dipakein kuku. Saya Nyatanya enggak. Gila. gila banget nih orang sumpah. Kapan mau ngomong gitu Mbak? Bu, itu sabuk. Ibu lihat aja di dapur. Saya bersihin ceret Ya, pakai apa? udah, lihat Oke? aja, lihat. Udah, pas dia di Ngapain dapur. pusing-pusing? Saya lagi mau ngambil air nih ke dispenser. Saya sekalian tunjukin dong karena dia pas lagi di dapur. Mbak, lihat nih, putih kan? Ini pakai sabuk biasa loh. Enggak percaya. Mana percaya aku? Siapa yang enggak stres dibilang kayak gitu? Terus aku bilang, apa kamu nggak percaya? Dia malah bilang basi bacot. Gimana maksudnya? Pusing gue itu. Salah. Dia yang ngomong bacot, malah Loh, saya ini. kamu bilang basi loh. Yang lempar ceret aku. Tapi dia waktu tunjukin ini, dia marah dan dia langsung tarik badanku. Dan dia mukul dulu. Makanya aku lempar. Kamu mukul? Hah? Ya lihat CCTV aja. Ya kamu mukul? Aku mau tinggal lihat CCTV Iya aja. kenapa kamu mukul? Ya karena dia duluan, saya nggak terima diperlakukan. Sabuk nggak aku lempar ke kau. Saya sini, saya malah Dia memperlakukan Masih saya dipegang. kurang aja, lagi Memperlakukan makan, apa? posisi lagi makan. Kamu bilang nggak percaya Mbak. Siapa yang percaya? Kau bilang gitu kan? Alasanmu nggak percaya apa? Itu aja sampai aku bilang kamu suruh ibu cek CCTV kalau kamu punya hak buat nyuruh ibu. Ya nggak apa-apa, buka aja. Saya mau takut. Alasan kamu nggak percaya apa? Itu aja bilang saya sakit hati. Buka aja, nggak apa-apa. Ya bukan. Iya kenapa kamu? Sekarang kenapa kalau masalah ceket itu pertamanya gagalnya apa? Ya dia ngatain saya nggak bersih. Gak ada, udah nggak bersih. Kamu ini enggak. buktinya nih. Aku bilang gini. Siapa nggak kesinggung? Bu, dia yang bilang. Pertama saya semua tanya, semua Bu, kotor. Mbak, maaf, Mbak. Giliran kau cuci, kamu nggak bersih juga ya? Ngambil ini nggak biar kinclong. Nggak Sandwich bersih. yang buat alat. Masih pakai vitaminnya kan Mbak? Ngambilin apa kenceng-kenceng itu Bu. Aku biasa pakai itu. Nggak ada, dia tuh jangan ada yang bersih. Terus dia bilang,
nggak ada, kita nggak pakai kayak gitu-gituan. Oh, yaudah Mbak. Jadi kayak Tapi seretnya masih hitam nggak? itu aja. Seretnya masih hitam-hitam nggak? Akhirnya aku gosok-gosok nggak hilang. Terus dia gosok pakai kuku juga nggak hilang. Ih, aku bukti ke depan matamu pakai kuku. Wah, fitnah kali kau. Mana kata saya depan saya malahan mana? Lihat hilang nggak? Jangan sih, biar ibu lihat. Aku bersihin teko pakai apa? Itu. Tapi kalian yang kayak gitu lah. Nggak boleh dong, kalian ngomong. Iya. Alasannya ribut itu karena di awal dia bilang gak percaya aku, itu yang bikin aku marah. Siapa Apa alasan dia? bilang nggak bersih? Aku gak bilang Sedangkan bersih. saya ngebantuin orang ngebersihin. Kamu mau bantu saya? Saya gak nyuruh kau bersih. Jelas katanya itu tugas dia. Gak ada yang sebelumnya gak ada yang nyuruh kau ya. Gak ada yang nyuruh kau ya. Sebelumnya saya nggak tahu itu tugas saya karena ada izin Sudah aku jelasin, tapi kalau saya bersihkan. Ketika saya bantu bersihkan, dia kayak nggak siap Karena aku bersih punya Jaden. Pagi-pagi semuanya emang berantakan. Iya, Bu Sri, kalau pagi-pagi emang kayak gitu. Dan saya karena telat aja. harusnya saya bersyukur loh Bu, saya Gak bantu. perlu, saya bisa mbak. Dapur itu area saya. Ya, Di saya nggak kontrak tahu, saya ada. saya izinnya ke ibu, Saya udah jelasin ke kamu. tapi kan saya izinnya ke ibu. Saya udah jelasin. Makanya aku bilang. Tadi saya jelasin di dapur pelan-pelan. Ya jelas saya udah izin ke ibu. Kalau diam, tadi aku bilang ke kamu, ada yang namanya respect. Ya saya izinnya ke ibu. Saya tahu, dia punya hal yang punya kuasa. Tapi kita juga punya respect. Iya, itu yang tadi saya nggak mau, pokoknya ada kekerasan satu, karena saya ada anak di rumah. Kalau misalnya kalian batut-batutan gitu, mau sampai kapan selesainya? Sekarang nih, ya pasti kita cek CCTV. Habis itu kalian maaf-maafan ya. Udah nggak ada kejadian gini lagi ya. Yang paling penting aku bersihin teko pakai apa itu penting banget. Iya kan dia nggak percaya. Masalahnya dia nggak Pokoknya percaya. lihat dulu aja Bu, kuning-kuning kayak gitu kalau Kalau yang kuning itu bekas kompor. lihat dulu aja Bu. Yang kutunjukkan samamu kan yang hitam. Ibu mau lihat nggak? Saya liatin. Katanya udah bersih. Udah. Ah, dia ambil benaran. Aduh. Ini bersih Bu. Lihat Bu. Itu nggak bisa. Lihat Itu nih. nggak bisa. Udah. Jelas. Oke, Yang udah. kita permasalahan yang hitam tadi. Maunya Jadi peot. Tuh main pukul. Udah. dia mau kita itu bang. Udah, Bang Kita Dodo. masalahnya yang hitam. Minggir. Nggak, dia nggak mau dengar masalahnya. Iya. Kita mempermasalahkan yang hitam ya. Depan matamu aku ngomong kayak ini masih hitam. Ini nggak bisa. Kau pakai gaya darah tuh nggak bisa. Nggak bisa. Lihat nih, kayak tekonya. Mau minta Dengan duit. alat seadanya, aku bisa loh bersihin hitam-hitam yang kau nggak bisa bersihin. Udah. Main, nanti saya tahu. Oh jangan aku. Diam. Kau nyakar aku. Aku lihat. Udah. Kau nyakar aku. Diam. Tuh, main Hargai. tangan. Main tangan lu main apa? Hargai. Tukang fitnah gitu. Saya difitnah jelas-jelas tekonya kotor. Saya mau pakai alat biar kinclong. Sekarang gini. Bang, tunggu bang. Enggak, udah. Satu lagi, last one. Lasan, oke, lasan. Last Ya. one ya, last one, please. Perkara hitam, aku bilang depan matanya, Mbak ini masih hitam. Nggak ada kawat, dia bilang nggak ada kawat. Saya buktikan pakai cuci piring biasa yang kita pakai setiap hari. Dan itu bisa. Ibu cek di CCTV, saya bersihin ceret pakai apa. Setelah saya terbukti, saya Ceret itu bersihin. Aku yang nyuci. Udah, Gimana? udah. Aduh, dia bisa ngomong gimana? Aduh, astagfirullahaladzim. Sampai kaget gua. Aduh. Udah. Mbak. Bahasanya gila aja. Ceretnya udah kinclong belum? Sekarang gini. Yang bersihin aku. Iya, Ini udah. yang putihin aku, Mbak. Udah. Tadi kok. Udah. Viralin dulu ceret kayak Yang kuning itu nggak bisa dibersihin Masa lagi. masa permasalahan emosi. kali- Ceret Nggak bisa, Bang. Ceret segini kotor dibilang Bang, bersih. enggak, sorry ya. Iya. Yang kuning itu yang nggak bisa. Iya. Dan aku pakai alat seadanya di dapur ya. Lihat tuh kuning-kuning. Hitam, bukan kuning. Budak. Sekarang balik. Udah. Iya, tapi kan kemarin tadi pagi lihat kan? Tadi pagi di lantai. Tadi pagi di lantai ya? Iya, di lantai. Tadi pagi siapa yang nurunin di lantai? Saya yang nyusunin, tapi yang nurunin nggak tahu. Iya, Udah kenapa ada di di lantai? situ, nggak tahu Bu. Ya pokoknya di lantai ya. Kalau misalkan pada mau bagiannya masing-masing, saya minta sebelum pulang ya itu udah bersih. Selalu. Iya, udah bersih saya minta. Terus kalau misalkan kamu nggak mau dicuciin sama si itu, ya kamu juga nyuci lah sebelum cabut, ya gitu aja. Pokoknya saya nggak mau tahu
saya mau apa segala macam, pokoknya bangun tidur saya semua udah bersih. Terserah deh kalian ngebaginya gimana. Gitu. Nanti kita cek CCTV ya. Udah nggak ada di jam terserah lagi, saya ada anak kecil. Satu nggak pantas, dua nggak profesional, tiga kaliannya nggak pantas kayak gitu depan saya. Teriak-teriakan. Kalau saya diam ya diam sopan. Apalagi saya ada anak kecil. Masa sama saya lagi tidur kamu sak jiwa juga. Ada jiwa juga kamu. Masa anak saya lagi tidur kamu jawab-jawaban sama simbrasi? Kamu juga jawabin juga, itu sak jiwa juga. Nggak boleh kayak gitu. Ada anak saya loh kalau banyak teriakan. Maaf ya Bu. Terus saya cek CCTV, saya mau lihat dulu sekarang. Ini nggak ada yang teriak lagi ya. Terus satu lagi, itu kayak lempar-lemparan barang, itu kan properti kantor. Saya lihat, emang dia nggak pakai duit, itu kalian lempar-lempar. Iya bukan, ya ganti lah. Ya tetap aja lah, kamu juga ini apa ngebalas pakai tangan. Ceret, dia juga lempar pakai ceret. Iya. Nanti dilihat CCTV, sementara sampai lihat CCTV, abis saya live malam, ini temenan dulu aja ya, biasa aja. Kok berantem di ujung-ujungnya kalau masih kerja bareng, juga ketemu lagi, mau berantem tiap hari. Nggak apa-apa sih, kalau saya kontenin tiap hari ya, kalau berantem tiap hari. Ya, ya beneran kalau saya kontenin tiap hari loh, kalau berantem tiap hari loh. Serius ya, kita bikin episode ya, episode 1, 2, 3 ya, Chef vs ART baru. Ya nggak apa-apa sih, rame-rame juga. Saya minta maaf sama Beliau, siapa namanya? Saya minta maaf. Udah, Saya minta maaf. fair kan? Oke. Saya nggak pernah jahat sama orang. Cuma saya tegas orang. Mungkin kata-kata saya nyakitin kamu tersinggung, tapi saya nggak ada maksud apa-apa. Aku boleh tanya Mbak. Ini bukan di depan ibu aja ya? Enggak. Terus Oke? dalam hati. Ini bukan di depan ibu aja. Iya. Sorry. Ini bukan di depan ibu aja. Ya. Untuk kedepannya, untuk kerja di sini. Ya tapi kamu. Bukan. Mantap, Kita gitu sama-sama dong. kerja. Sama-sama cari uang. Serius. Ya. Terus. Iya. Itu yang penting. Kalau misalkan rada-rada nggak kuat ya gila, digituin nangis terus. Ya kan? Yang dulu nangis mulu. Iya kan? Sekarang begini udah gak mau. Ya ada plus minusnya guys ya. Intinya guys ya, semua pihak salah. Dulunya salah. Tapi memang mohon maaf, ada yang bisa gue terima di rumah ini, ada yang enggak. Karena satu, kekerasan, ngomong kotor, ngomong keras, ngomong kotor, mabuk, membuat kegaduhan, bikin gaduh, itu nggak bisa ditoleransi tempat gue. Karena gue udah ada anak kecil, beda sama dulu. Kalau makin gaduh dulu makin seneng kali gue. Wih konten nih konten. Kalau sekarang gue nggak bisa. Gue nggak mau. Kegaduhan sekarang cabut. Bikin kegaduhan cabut. Apalagi ngeganggu proses kerja cabut. Karena gue masih fokus. Dan gue ada anak gila. Kalau dicontoh gimana? Dan mereka tahu itu. Dan apalagi anak gue lagi sakit. Gokil. Dan mereka baru cuy. Belum probation. Biasanya kan orang itu kan menunjukkan sifat aslinya tuh menurut gua setelah 3 bulan pertama. Itu kan baru. Menurut gua orang tuh menunjukkan sifat aslinya setelah menurut gua orang itu menunjukkan sifat aslinya sebesar 30% setelah 3 bulan pertama. Guys, dan menunjukkan sifat aslinya 90% setelah 3 tahun pertama menurut gua. Ya, yang gua pandang selama ini guys ya. Itu orang menunjukkan sifat aslinya. Kalau misalkan itu baru 11 hari 2 minggu gitu begitu kayak mana? 3 bulan, ribu gua. Jadi buat gua, ini buat pelajaran juga buat semua orang yang di luar sana yang kerja gitu ya, sama bos lu hargain ya atasan lu, hargain teman kerja kalian. Penting, saling hargain itu penting. Kalau nggak saling hargain bisa gila kayak gua. Udah tahu gua ada anak kecil gua masih ribut di depan mata gua, itu nggak boleh. Jangan pernah ngomong kotor, ngomong kasar depan atasan lu. Depan teman lu aja sebenarnya nggak pantas. Cuman kalau teman ya teman lah. Cuman kalau ini depan atasan lu, apalagi atasan lu lagi punya anak, anaknya lagi sakit, tuh jangan bikin keributan, serius. Terus yang ketiga, buat apa sih berantem sesama rekan kerja? Rekan kerja ya saudara kita juga kali. Sama-sama cari kerja, sama-sama cari duit. Tujuannya satu, sama-sama cari duit kok. Dia kan cari uang buat keluarganya juga, lu juga cari uang buat keluarganya juga. Nah, lu kerja sama atasannya juga kerja juga buat gaji kalian. Ngapain sih diributin? Ya kan enak tuh barengan, udah jalannya sama-sama jalanin aja. Terus gitu kalau misalkan gue nggak suka juga sama yang namanya itu apa ya? Gue juga nggak suka tuh sama yang namanya senioritas ya guys ya. Jadi karena dia udah merasa udah lama, dia usah nggak tahu. Terus gitu, gini nggak boleh. Carilah, cari sendiri lah. Iya, nggak boleh kayak gitu. Senioritas itu nggak boleh kayak gitu. Lu harusnya kalau misalkan yang baru mengayomi dong. Ngebimbing, kasih tahu ini di sini ya, ini salah, ini nggak boleh, ini salah. Jangan lu maki-maki, jangan lu gini, jangan lu ajak ribut, itu nggak boleh. Nggak boleh, ini buat semua ya, termasuk karyawan yang masih ada ya, nggak boleh senioritas gitu. Ya kan, kalau semua terorganisir dengan baik kan lu enak juga, nyaman juga. Ya kan, ini kan gue punya karyawan banyak gue banyak cuy. Mau 30.
Lu nggak ngebagi-bagi kerjaan karyawan? Parah lu ngebagi. Gue ngebagi lah. Yang host ya nge-host, yang ART ya ART, yang bersih. Sampai gue punya chef sendiri bukan apa, bukan gue buat ngebagi. Cuman orangnya gue nggak tahu kenapa itu pada berantem dah, masalah apa ceret. Ngebagi lah, pakai bunga, jaga toko. Itu gue ngebagi apa ya? Ngebagi kan? Udah ada bagiannya, cuman ya maksudnya emang kenapa kayak lo berantem sesama editor kayak kenapa? Kan semuanya bisa diomongin baik-baik. Lo nggak perlu sampai emosi kayak gini, sampai kacau semuanya ya kan? Yang rugi siapa? Kita juga sih. Gua lagi live semuanya. Gua lagi live full sama brand, dia bisa lu lihat sendiri. Aduh gokil sih. Pokoknya jangan pernah ada buat keributan lagi dalam kantor gua. Siapapun yang buat keributan pasti gua kontenin, nggak mungkin enggak sih. Udah nggak usah buat keributan, nggak usah buat kegaduhan. Gue mau fokus cari duit ya biar bisa apa. Gue nggak mau lagi sampai bangkrut kayak kemarin, ada kemalingan, terus itu telat gaji. Gue udah nggak mau lagi. Sekarang udah nggak pernah telat gaji. Udah masih nggak Din? Udah nggak pernah telat gaji. Sehari pun nggak pernah sekarang. Oke, sampai situ ya guys ya. Gue mesti temenin Jaden. Oke, gue mau lanjut live lagi karena gue ada janji live sampai jam 12. Oke, gue digantiin dulu sama si Wulan di live-nya nih. Diganti dulu sama si Wulan ya. Oke, kalau kalian lagi nonton live gue, check out sekarang buruan ya guys. Oke, ya semoga doain gue, semoga kerjanya makin lancar. Oke, orang di rumahnya tenang ya guys. Oke, ya anak gue sehat. Yang gue juga doain yang nonton semoga sehat semua. Amin ya guys ya. Semoga karyawan gue semuanya pada rukun. Sebenarnya pada rukun aja sih. Baru ini doang. Enggak, yang cowok-cowok sih rukun. Tapi enggak sih. Cowok-cowok. Cewek-cewek itu. Cowok-cowoknya rukun. Kok cowok-cowok rukun gitu. Kadang-kadang ada yang kerukunan. Ada yang terlalu rukun malahan, ya nggak Din? Iya, terlalu rukun sampai mabok bareng di kantor. Itu kerukunan itu. Nggak, jangan gitu juga, itu juga udah untungnya udah nggak ada guys. Oke. Ini tapi cowok-cowok mah rukun sih, nggak pernah berantem ya. Berantem juga ya paling yang nggak suka ya bodo amat gitu, nggak pusing gitu kan. Nggak pusing sih, kerjaan gua ya kan, nggak pusing gitu. Ini yang cewek-cewek gue bingung. Ya kalau kejadian kayak gini kan lu berantem depan itu udah ngerugiin sih. Jangan ditiru ya guys ya, oke? Ya buat yang baru-baru Bella, jangan ya Bella ya, jangan berantem pakai ceret ya. Oke. Pakai kamera aja. Pakai kamera aja, oke? Ya guys, sebentar lagi kita ketemu lagi di konten yang berkonsep ini, di konten 17 Agustus ya. Kita bakal seru nih ya guys ya. Pertama-tama gue mau ucapin selamat 17 Agustus ya guys ya, oke? Buat kita semua merayakannya guys. Oke guys, semoga Indonesia makin maju dan kita makin maju semua, oke? Katanya si Ice itu pernah viral ya dulu. Iya kan pernah viral marah-marah di sekolah ya? Oke, nanti siapa yang setuju kalau kita kontenin ajak si Ica konten? Oke, setuju komen ya. Bye. Terus gitu kalau si Chef mau konten juga boleh juga. Kalau mau ada yang mau diklarifikasi silakan. Waktu tempat dia. Silakan kalau mau diklarifikasi kedua belah pihak silakan. Kita buka podcast. Silakan yang ya emang benar ya siapa yang mau klarifikasi silakan karena menurut gue dua-duanya salah. Iya, dan sangat disayangkan gitu. Harusnya nggak terjadi sih kayak gini. Oke. Karena gue sangat disayangkan aja. Harusnya hubungan kerja itu lama, profesional, awet ya nggak Din? Benar. Oke. Bye-bye.